Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianti dari kelas C, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Saya semester 5. Pembuatan video ini semata-mata untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Afrika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang negara Maroko. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari segi sejarah. Sejarah tempat tinggal manusia di Maroko terbentang sejak Paleolitik bawah, dengan yang paling awal dikenal sebagai Jebel Irhoud. Jauh kemudian Maroko adalah bagian dari budaya Ibero-Maurusian, itu termaksud Taforal. Berawal dari berdirinya Mauretania dan kerajaan Berber kuno lainnya, hingga pendirian negara Maroko oleh dinasti Idrisid diikuti oleh dinasti Islam lainnya, hingga periode kolonial dan kemerdekaan. Bukti arkeologis telah menunjukkan bahwa daerah itu dihuni oleh hominid setidaknya 400.000 tahun yang lalu. Rekaman sejarah Maroko dimulai dengan penjajahan Venesia di pantai Maroko antara abad ke-8 dan 6 sebelum Masehi. Meskipun daerah tersebut dihuni oleh Berber asli selama sekitar 2000 tahun sebelum itu, pada abad ke-5 sebelum Masehi, negara kota Kartago memperluas hegemoni atas wilayah pesisir. Mereka tetap di sana sampai akhir abad ke-3 sebelum Masehi. Sementara pendalaman diperintah oleh Raja Pribumi. Para Raja Berber Pribumi memerintah wilayah itu dari abad ke-3 sebelum Masehi hingga 40 Masehi, ketika dianeksasi ke Kekaisaran Romawi. Pada pertengahan abad ke-5 Masehi itu dikuasai oleh Vandal sebelum ditemukan kembali oleh Kekaisaran Bizantium pada abad ke-6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari segi geografi. Maroko terbentang dari Laut Mediterania dan Samudra Atlantik di utara dan barat. Masing-masing daerah pegunungan besar di bagian dalam hingga gurun Sahara di ujung selatan. Maroko adalah negara Afrika Utara yang terletak di ujung barat Laut Afrika, di ujung benua Eropa. Selat Gibraltar memisahkan Spanyol dari Maroko dengan rentang air 13 km atau 8,1 mil. Maroko berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara di barat dan Laut Mediterania Barat di utara. Wilayah Maroko sebagian besar bergunung-gunung. Pegunungan Atlas membentang dari utara tengah ke barat daya, mengembang ke sekitar 1.350 km atau 840 mil dan merupakan tulang punggung negara. Di sebelah utara pegunungan Atlas ada pegunungan Rif, rantai yang membuat bagian dari pegunungan Sierra Nevada di Andalusia, Spanyol. Kisaran besar berkembang menjadi sekitar 250 km atau biasa disebut 160 mil dari Tangier di barat ke Nador ke arah timur. Selanjutnya, dari segi politik. Politik Maroko terjadi dalam kerangka monarki konstitusional parlementer, di mana Perdana Menteri Maroko adalah kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan kedua kamar di parlemen, Majelis Perwakilan Maroko dan Majelis Dewan. Konstitusi Maroko mengatur monarki dengan parlemen dan peradilan yang independen. Pada tanggal 17 Juni 2011, Raja Muhammad ke-6 mengumumkan serangkaian reformasi yang akan mengubah Maroko menjadi monarki konstitusional. Selanjutnya, dari segi ekonomi.
Ekonomi Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Sejak tahun 1993, Maroko telah mengikuti kebijakan privatisasi sektor ekonomi tertentu yang dulu berada di tangan pemerintah. Maroko telah menjadi pemain utama dalam urusan ekonomi Afrika dan merupakan ekonomi Afrika kelima terbesar berdasarkan PDB atau PPP. Forum Ekonomi Dunia menempatkan Maroko sebagai ekonomi paling kompetitif pertama di Afrika Utara dan laporan daya saing Afrika dari tahun 2014 sampai 2015. Sektor jasa menyumbang lebih dari setengah dari PDB. Industri yang terdiri dari pertambangan, konstruksi, dan manufaktur adalah seperempat tambahan. Sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor pariwisata, telekomunikasi, dan tekstil. Maroko bagaimanapun masih tergantung pada tingkat yang tidak tepat pada pertanian yang menyumbang sekitar 14% dari PDB, tetapi mempekerjakan 40-45% dari populasi Maroko. Dengan iklim semi sampai kering, sulit untuk memastikan curah hujan yang baik dan PDB Maroko bervariasi tergantung pada cuaca. Kehati-hatian fiskal memungkinkan dilakukannya konsolidasi dengan defisit anggaran dan untung turun sebagai persentase dari PDB. Dan yang terakhir yaitu dari segi budaya. Budaya Maroko termasuk negara yang akan kaya budaya sebab negara ini menjadi tempat pertemuan budaya dari berbagai macam bangsa, yaitu dari daerah timur, yaitu benua Asia yang meliputi kebudayaan bangsa Tunisia, Yahudi, dan Arab. Sedangkan dari utara yaitu benua Eropa ada bangsa Romawi, Vandal yaitu Jerman, dan Andalusia yaitu Spanyol. Dari daerah selatan ada kebudayaan yang berasal dari wilayah Gurun Sahara. Kekayaan budaya di Maroko ini turut memengaruhi beberapa bangunan yang ada di sana. Salah satunya adalah Masjid Hasan II. Masjid ini terletak di kota Casablanca dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjid Al-Haram di Mekah, Arab Saudi. Rancangan bangunan masjid ini mendapat pengaruh dari arsitektur Spanyol. Baik, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan tentang negara Maroko. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.